Setiap kali mengingat kalian, saya selalu bersyukur kepada Allah kita. Dengan sukacita, saya selalu berdoa untuk kalian semua. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Ucapan Syukur Paulus untuk Jemaat Filipi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Filipi pasal pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Setiap kali mengingat kalian, saya selalu bersyukur kepada Allah kita. Dengan sukacita, saya selalu berdoa untuk kalian semua, karena saya ingat betapa baiknya kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Sejak kalian mulai percaya pada kabar itu sampai sekarang. Dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Sudah selayaknya saya berpikir seperti itu tentang kalian, sebab kalian semua ada dalam hati saya. Itu karena kalian sudah menjadi teman sekerja saya, baik selama saya di penjara, maupun sebelumnya dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan oleh kebaikan hatinya. Kalian selalu turut membela ajaran kabar baik serta membuktikan kebenaran kabar itu. Allah sendiri tahu bahwa saya benar-benar merindukan kalian semua dengan kasih dari Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran terakhir kita membahas salam Paulus dan Timotius kepada saudara-saudara di Filipi. Seperti yang cukup umum dalam surat-surat Paulus, ungkapan syukur mengikuti salam. Dalam surat kepada jemaat Filipi ini, kita menemukan ucapan syukur Paulus dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8, di mana kita mulai melihat ke dalam jendela pangkuan Paulus sendiri. Saatnya kita memeriksa perikop ini, ada 3 hal yang menonjol. Yang pertama adalah bahwa Paulus berterima kasih atas persahabatan mereka, yang dibahas di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yakni kenangan persahabatan mereka adalah sumber sukacita. Setiap kali dia mengingatnya, itu membuatnya senang ataupun bersukacita. Kenangan persahabatan itu sering menjadi sumber sukacita karena setiap kali dia berdoa, dia menyertakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Di sini kita melihat sekilas kehidupan doa Rasul Paulus. Ini jelas termasuk doa untuk ketika momen-momen mereka sering bekerja sama dengan para sahabatnya di masa lalu, yang dapat kita baca kembali di dalam Kolose 1 ayat 3, kemudian 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kedua. Lalu ada juga kenangan yang menyenangkan ataupun membawa sukacita bagi Paulus adalah hasil dari berbagi bersama di dalam pekerjaan Injil ataupun di dalam sharing life, membagikan segala sesuatu untuk kepentingan pekabaran Injil. Sejak dari hari pertama, sejak hari Lydia membuka rumahnya untuknya, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15 sampai sekarang. Ini termasuk memberi dan menerima, take and give. Ketika dia pertama kali meninggalkan Makedonia dan juga Tesalonika,
dapat dibaca di dalam Filipi 4 ayat 15-16. Dan sekarang dia berada di Roma dengan pemberian yang dikirimkan kepadanya oleh Epafroditus, Filipi 4 ayat 18. Ini menggambarkan berkat kenangan yang menyenangkan dan persahabatan yang diciptakannya. Kenangan yang menyenangkan adalah berkat di masa-masa sulit. Meskipun di penjara, Paulus dapat berdoa dengan ucapan syukur yang penuh sukacita saat dia mengingat jemaat Filipi. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, Tuhan memberi kita ingatan sehingga kita bisa memiliki mawar di bulan Desember. Tapi ingatan bisa menjadi kutukan, bukan berkat, jika kita menghabiskan hidup kita dalam dosa dan menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Ingatan kita bisa menjadi kutukan. Kemudian ada juga pepatah yang lain berkata, kebanyakan orang menjalani paruh pertama hidup mereka, membuat paruh kedua hidup mereka sengsara. Agar kenangan menjadi berkat bagi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jenis persekutuan yang dialami antara Paulus dan jemaat Filipi menciptakan kenangan yang paling berharga. Persekutuan di dalam Injil Tuhan, berbagi bersama dalam menyebarkan firman, baik secara langsung dengan mengajar maupun secara tidak langsung dengan mendukung mereka yang mengajar. Betapa menghiburnya Paulus meskipun mengalami pemenjaraan untuk dapat melihat kembali hubungannya dengan orang Filipi dengan kenangan yang begitu menyenangkan yang menyebabkan dia begitu bersukacita. Kenangan macam apa yang kita ciptakan hari ini? Itu akan mempengaruhi masa depan yang kita miliki. Saat Paulus melanjutkan ungkapan syukurnya, dia menulis bahwa hal yang kedua, percaya Allah akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam mereka. Terdapat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Dasar untuk percaya diri tersebut adalah tentu saja itu melibatkan kesetiaan Tuhan sendiri. Seperti yang diungkapkan di seluruh Alkitab, misalnya dalam membantu kita menangani godaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Misalnya dalam memberikan pengampunan ketika kita menyerah kepada godaan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi Paulus juga mempertimbangkan kesetiaan orang Filipi. Mereka bersedia untuk berbagi dalam rantai penjara yang dikenakannya. Filipi 2 ayat 29 sampai 30. Mereka bersedia untuk berbagi di dalam pembelaan dan konfirmasi Injil melalui dukungan mereka kepada Paulus. Dengan demikian, mereka berbagi bersama dalam kasih karunia Tuhan. Ayat ini harus mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam pertumbuhan kita sebagai Kristen. Bahwa Allah memulai pekerjaan yang baik dalam pertobatan kita. Pekerjaan yang melibatkan pemeliharaannya dalam memberi kita kesempatan untuk mendengar Injil. Titus 2 ayat 11. Kemudian juga kesempatan kita mengalami kelahiran baru ketika kita menanggapi perintah Injil. Titus 3 ayat 4-7. Saatnya kita terus mengerjakan keselamatan kita sendiri. Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Pastinya kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Tetapi harus benar-benar bekerja di dalam diri kita. Dan kita memberikan bantuan apapun yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 13. Bantuan ilahi ini akan menyertai kita sampai hari Yesus Kristus. Hari ketika Yesus datang untuk dimuliakan, 2 Tesalonika 1 ayat 10, hari yang sama kita akan dimuliakan bersamanya karena kebaikan Tuhan dalam bekerja bersama dengan iman kita, 2 Tesalonika 2 ayat 11-12. Dengan pertolongan yang menjadi dasar keyakinan kita, selama kita setia dan mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan, Dia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Lalu yang ketiga adalah keinginannya di dalam untuk mereka, ayat yang ke-8. Dalam mengungkapkan kedalaman kasihnya kepada mereka, Rasul Paulus memanggil Tuhan sebagai saksi.
Dia yang mengetahui isi hati semua manusia, dan tentu saja siapa yang tahu hati Paulus. Dia menggambarkannya sebagai kasih Yesus Kristus, yaitu jenis kasih yang sama yang dimiliki Yesus terhadap kita. Bahkan seperti yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Kasih seperti ini harus membentuk semua murid. Dengan cara ini dunia akan tahu bahwa kita benar-benar adalah murid Yesus. Yohanes 13 ayat 35. Kasih seperti itu datang hanya dengan diajar oleh Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Dan bagaimana Dia mengajar kita? Melalui teladan putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Sebagai kesimpulan, betapa dekatnya perasaan Paulus terhadap saudara-saudara jemaat di Filipi. Dan ini dapat dimengerti karena kesenangan ataupun sukacita yang menyenangkan dari persekutuan mereka di dalam Injil Kristus yang memberi Paulus sukacita dan keyakinan akan kesejahteraan orang Filipi. Perhatikan bagaimana semua hal ini saling berhubungan. Kegembiraan, sukacita, dan kepercayaan diri datang dari kenangan yang menyenangkan. Kenangan yang menyenangkan datang dari persekutuan di dalam Injil Yesus Kristus. Jika kita kekurangan sukacita dan kepercayaan diri yang kita inginkan, kuncinya adalah menciptakan kenangan yang menyenangkan dengan berbagi dengan pekerja lain di dalam menyebarkan Injil. Akhirnya, apakah Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita melalui kepatuhan kita kepada Injil? Apakah Dia menyelesaikannya sampai hari Yesus Kristus melalui pelayanan setia kita kepada Tuhan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh menjawab semua pertanyaan itu dengan action dari kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian, maka setiap diri kita ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia akan menyambut kita dengan mengatakan, "Wahai hambaku yang baik, yang setia, masuklah di dalam sukacita Tuhanmu." Kiranya setiap diri kita yang sudah merefleksikan firman Tuhan hari ini senantiasa bersukacita bersama dengan Rasul Paulus yang sudah mendahului kita di dalam surga, dan kita juga senantiasa mempunyai harapan satu hari kelak ketika kita tiba di surga, kita akan bersukacita karena sudah menjalankan setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.